Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Nah, kita ketahui bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu A X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum persamaan kuadrat ini ada syaratnya nih. Nah, syaratnya itu A, B, C elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut ke cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, kita misalkan nih ada suatu persamaan kuadrat bentuknya A X kuadrat ditambah B X ditambah C sama dengan 0. Nah, ada 3 cara nih buat menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama, memfaktorkan. Nah, cara ini tuh seperti ini. Jadi A dikali sama X dikurang X 1 tutup kurung, koma X dikurang X 2 sama dengan 0. Nah, kita sering banget sih pakai cara memfaktorkan ini. Nah, yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Jadi kuadrat sempurna. Nah, caranya ini tuh kita kasih X di sini, X ditambah dengan B per 2A, lalu kita kuadratkan. Nah, itu sama dengan C per A ditambah B per 2A kita kuadratkan. Nah, ada lagi nih cara ketiga. Nah, cara ketiga itu rumus ABC. Rumus ABC. Nah, cara menyelesaikannya itu kayak gini. Jadi X1, 2, karena kita kan kalau nyari persamaan kayak gitu kan ada X1 sama X2-nya. Nah, sama dengan per negatif B kurang lebih, ini bisa plus atau minus gitu ya, akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Terdapat 3 cara, yaitu memfaktorkan, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Oke? Dapat dipahami? Nah, sekarang kita akan mengerjakan contoh soal nih. Yuk, kita tulis ya. Yang pertama, nggak perlu ditulis ya soalnya, langsung aja. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan ya. Nah, yang pertama nih, kita coba pakai cara si memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan, ingat ya tadi. Jadi kita tulis dulu persamaannya, X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Nah,
kita tulis dulu buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung sama dengan 0. Lalu kita tempatkan X di sini, X di sini. Nah, di sini dan di sini belum diketahui berapa ya jumlahnya. Nah, karena di sini ini negatif, maka ini tuh gimana ya? Perkalian berapa yang hasilnya itu 12, selisihnya itu 4. Selisihnya 4, hasilnya 12. Ya, selisih ya. Nah, jadi kalau 12 itu dari berapa ya? 6 kali 2 sama 3 kali 4. Iya kan? Iya dong. 6 kali 2, 12. 3 kali 4, 12. Nah, terus kita... Nah, tadi kan yang perkalian yang hasilnya 12, selisihnya 4. Nah, mana sih yang selisihnya 4? 6 sama 2. Jadi kita tulis di sini 6, di sini 2. Nah, di sini kan 4 ini plus. Nah, otomatis yang lebih besar itu yang positif. Jadi, si 6-nya positif, si 2-nya negatif. Gitu. Nah, terus untuk mencari X-nya ini berapa, kita turunkan nih. X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, X sama dengan, gimana dong? Kalau ini plus, pindah ke kanan, jadi negatif ya. Lalu, X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, X ini negatif, pindah jadi positif ya. Jadi kalau dari memfaktorkan, kita dapat himpunan penyelesaiannya itu negatif 6,2. Ingat ya, harus yang kecil dulu, baru ke yang besar. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan menggunakan kuadrat sempurna. Nah, rumusnya tadi kan X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan C per A ditambah sama B per 2 kuadrat. Nah, kita masukkan nih. X ditambah B-nya 4 per 2 A-nya 1 kuadrat sama dengan C-nya 12 per X-nya A-nya 1 ditambah B-nya 4 per 2 kali 1 kuadrat. Tuh. Nah, lalu kita tulis X ditambah 4. 2 kali 1, 2. 4 bagi 2, 2. 2 kuadrat sama dengan 12. 12 bagi 1, 12 ya. Ditambah. Ini 2 kali 1 kan 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dikuadratkan 4. Nah, jadi X ditambah 2 kuadrat sama dengan 16. Untuk menghilangkan kuadratnya, kita buat jadi X ditambah 2 sama dengan akar 16. Nah, dari ini kita dapat jadi X ditambah 2 sama dengan kurang lebih dari 4. Untuk mencari X1 dan X2, kita cari pakai kurang lebih ya. Nah, X ditambah 2 sama dengan yang pertama nih, negatif 4. X sama dengan negatif 4. Kalau ini positif, pindah ke sana jadi negatif. Negatif 4 dikurang 2 jadi negatif 6. Nah,
Terus kita cari X2-nya. X ditambah 2 sama dengan positif ya, kita buat positif. Yang kedua, X2-nya jadi 4. Nah, ini kan negatif, positif. Kalau pindah jadi negatif. Jadi 4 dikurang 2, 2. Jadi himpunan penyelesaian menggunakan kuadrat sempurna itu juga negatif 6,2. Yang ketiga, kita pakai cara rumus ABC. Rumus ABC. Nah, ingat tadi kita kasih dulu X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, coba inget-inget rumusnya tadi gimana? Jadi X1,2 sama dengan negatif B kurang lebih. Jadi B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kita cari B-nya berapa sih? B itu ini ya. Kita ingat-ingat B itu ini. Di X-nya. Jadi negatif 4 kurang lebih, masih kurang lebih ya. Kita untuk mencarinya nanti baru ke plus atau min-nya. Nah, dikurang B kuadrat. Nah, dikurang 4. A-nya berapa sih di sini? 1. Nggak ada kan? Jadi 1. Dikali 1, C-nya negatif 12. Nah, per 2A. Nah, gimana tuh? Jadi negatif 4 ditambah kurang lebih akar 4 kuadrat 16 dikurang 4 kali 1 4 4 kali 12 48 ini nanti negatif ketemu negatif jadi plus, jadi 16 ditambah 48 per 2. Iya kan? Benar kan? Ya, terus kita tulis di sini aja deh. Jadi negatif 4 kurang lebih akar dari 64 per 2. Tahu kan akar 64 itu berapa? Jadi negatif 4 kurang lebih, kok akar lagi, 8 per 2. Nah, lalu kita cari X-nya ya. Maaf, kayak gini banget sih. Sekarang kita cari berapa sih X1 sama X2-nya. Dari ini tadi ya, hasilnya dari ini. Jadi negatif 4 kurang lebih dari 8 per 2. Nah, kita cari X1-nya. Kita misalkan yang pertama itu negatifnya dulu ya. Jadi negatif 4 dikurang 8 per 2. Ingat ya, negatif sama negatif. Jadi tadi berapa? 4 tambah 8. Tapi hasilnya negatif. Jadi negatif 12 per 2. Jadi X1-nya itu negatif 6. Nah, X2-nya negatif 4 ditambah 8 per 2. Tuh. Ini kan negatif, ini positif. Lebih besar sih positif daripada negatif. Maka hasilnya itu positif, tetapi hasilnya itu dikurang. Jadi 8 dikurang 4, 4 per 2. Jadi X2 sama dengan 2. Jadi HP himpunan plus penyelesaian dari rumus ABC itu juga negatif 6,2.
Tuh, sama kan semua hasilnya karena memang itu jawabannya.